Paling repot niki Kang, dituduh wali sudah dikultuskan. Itu gimana itu Kang? Padahal para wali itu menebarkan tauhid. Kultuskanlah Tuhan, kultuskanlah Allah. Aku jangan jadi hijabmu. Ya, kalau beliau para wali itu dikultuskan akhirnya menghijab manusia kepada Allah, nangis mulai wali niku boten purun. Kalau kita Assalamualaikum saudaraku, salam bahagia. Ini pada siang hari ini saya Gus Rafiq sama Pak Ditogo, Eyang Togo sama Mas Meta ini dari Meranggen, Demak. Ini barusan saja silaturahmi ke Ki Ageng Konang, dan ini untuk mengisi waktu yang masih luang, coba dengan santai kita akan memberikan satu suguhan pembahasan yang berhubungan dengan para wali, terus yang berhubungan dengan aulia Allah niku yang kayak gimana kata niku. Karena akhir-akhir ini yang kita lihat banyak sekali tuduhan-tuduhan bahwa si A, si B itu adalah seorang wali, atau banyak orang yang istilahnya dengan tingkah lakunya, dengan perilakunya kok koyo-koyo seorang wali. Nah, ini bukan untuk kita menghakimi atau apa, coba kita secara objektif sekarang supaya kita semuanya paham tentang bagaimana sih para wali itu atau para aulia itu. Kita bedar secara sederhana, dan besok kita sambung lagi pembahasan tentang wali niki. Sekarang kan yang lagi termansur ya, yang lagi viral itu kan banyak bermunculan wali-wali majdub ya. Ya, wali-wali majdub ya. Sebetulnya hakikatnya wali majdub itu ada ya. Jadi itu adalah seorang waliullah yang diberi karunia atas Yang Maha Kuasa, dan tidak boleh diikuti ajarannya, tapi juga dipercayakan gitu ya Gus ya. Iya. Karena beliau jalannya beda dengan jalan-jalan waliullah yang menyebarkan tentang ilmu agama kan gitu ya Gus ya. Tapi ini ada cirinya. Wali-wali majdub itu dia tidak butuh pengakuan sebetulnya, karena dia asik sudah tenggelam kerinduannya kepada Yang Maha Kuasa. Bukan berarti dia itu tidak mau berusaha, tapi dia memilih jalannya memang dengan cara seperti itu gitu ya Gus ya. Dan ini harus perlu hati-hati ya Gus ya. Tidak semua orang yang berperilaku gila, orang yang berlaku seperti ibaratnya orang hilang kesadaran, terus itu bisa disebut wali majdub gitu loh. Tidak bisa. Bisa diulas lanjut gitu Gus. Oh ya. Jadi yang namanya wali, manusia yang disebut mencapai satu makomat wali adalah beliau itu fana bilhal. Dia sudah fana, betul-betul lupa dengan hal dirinya sendiri, keadaan dirinya sendiri, dan dia qadim bilhaq. Jadi dia itu bertetap dalam tauhid, selalu menyambung kepada Allah. Jadi seorang wali yang bukan majdub itu di surat Ali Imran 114 itu beliau selalu menyambungkan dirinya kepada Allah. Dia fana. Terus ketika dia berhubungan dengan manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan alam semesta, itu menebarkan kemakrufan, dan mereka kepada makhluk-makhluk semesta alam ini nahi munkar. Jadi menghapus kemungkaran-kemungkaran yang ada di alam semesta ini. Kepada manusia lain pun mereka amar ma'ruf nahi munkar, dan jiwanya itu bakok fil hak. Ya, dia selalu bertetap kepada al-haq,
kepada Allah. Jadi kalau sekarang ciri-ciri wali itu adalah benar-benar selalu tersambung kepada Allah. Nah ini sementara ini Kang Togo banyak istilahnya satu persepsi bahwa orang-orang yang lupa diri, hilang ingatan itu disebut wali. Ya mungkin ada benarnya tapi tidak sepenuhnya benar. Terus katanya kalau seorang wali itu perbuatannya aneh-aneh, tingkah lakunya sembarangan, kalau ngomong mau-maunya sendiri, enggak kayak gitu. Dari wajahnya itu nampak kalau beliau itu bakok bil haq. Ya, bakok fil haq. Jadi beliau itu benar-benar dari raut wajahnya itu ngedat terus. Ya, kayak gitu. Dan orangnya welas asih, penyayang, ngeten niku. Iya. Mungkin beliau adalah orang-orang yang selalu menjaga kesolehannya gitu ya, Mas. Jadi Wali Majidum itu beliau malah justru lebih banyak diam daripada bicaranya. Karena dia sudah tenggelam dengan fananya sehingga dia bisa menghilangkan hiruk pikuk dari keduniaan. Dia telah asik di dalam alam rohaninya kan gitu ya, Mas ya. Betul. Justru tidak melakukan hal-hal yang aneh, berbicara yang aneh kan gitu ya. Nambahi hiruk pikuk nggih. Nah, seperti itu. Jadi seorang wali itu dunia ini sudah banyak hiruk pikuknya, banyak gesekan, banyak benturan. Seorang wali tidak nambahin itu. Kalaupun secara dohir kok nampaknya membuat hiruk pikuk, tapi sesungguhnya beliau itu sedang memberikan peringatan. Nah ini juga satu Kang Togo. Kadang kalau sering bicara dan membahas wali, ya koyo-koyonya dia itu wali juga. Enggak. Seorang wali justru tidak banyak mengeluarkan satu image seolah-olah dia wali. Kalaupun dia membahas tentang kewalian, itu tidak nampak di dalam raut mukanya pengharapan bahwa dia ingin disebut wali. Semuanya itu benar-benar totalitas murni. Kalau bahasa Arabnya soleh, kayak gitu. Dan mereka sudah tidak butuh yang namanya pengakuan, pujian, terus apa itu pengkultusan, kayak gitu, nggih? Kalau mengharap pujian dan pengkultusan ya, itu tingkatannya adalah wali umum ya. Auliaul am. Seperti itu. Makanya disebut ada yang berkata sesungguhnya semua manusia yang di dunia itu wali memang benar. Ya wali murid, tidak? Iya, wali nikah. Itu memang nggak salah gitu ya. Cuman ini kita berbicara tentang tingkatan-tingkatan wali yang sesungguhnya kan gitu ya. Termasuk wali khos itu di dalam satu abad itu cuma ada satu, Gus. Iya dah. Jadi untuk menggantikannya itu butuh satu abad lagi gitu loh, Gus, sembarangan ya. Iya. Nah, ini berkaitan dengan wali kutub ini kalau membahas wali khos ini ya. Kalau orang-orang sekarang kan yang diketahui Sultan Aulia itu kan Syekh Abdul Qadir Jailani kan itu kan punya masa. Ya. Karena tiap satu abad itu tergantikan. Termasuk abdal juga itu tiap satu abadnya juga digantikan. Kalau kos itu satu abad cuma satu. Lah kalau abdal itu malah banyak. Bisa 13 atau lebih itu pergantiannya setiap satu abadnya gitu, Mas. Oh, Tapi yang namanya wali khos itu walaupun setiap 100 tahun digantikan bisa juga dia sampai 600 tahun. Betul. Ya, seperti itu nggih, Kang Togo nggih. Tergantung masa tugasnya. Tergantung gitu, masa tugasnya. Terus ini bagaimana dengan wali 9, wali songo? Wali songo itu adalah ring pertama yang dinampakkan. Di balik itu masih banyak para wali. Betul. Nah ini tadi Kang Togo menyuplik tentang wali khos atau wali kutub itu belajarnya seperti kemarin kita bahas. Itu belajarnya di Pulau Redabui. Jadi di sana ada universitas ya. Universitas gaib. Gaib gitu ya.
Itu pulau gaib namanya Pulau Redabui, letaknya di Afrika, nggih. Iya, itu pulau yang terkadang muncul, terkadang tenggelam. Ya. Nah, gitu ya. Warna pulaunya hitam. Nah, itu menandakan alam azali. Ya. Nah, itu menandakan poros tengah, nggih. Betul. Nah, kalau wali-wali kutub rata-rata prosesnya dengan tanazul, nggih. Ya. Kalau wali-wali yang non kutub itu yang belajar di Universitas Gaib namanya Pulau Majeti. Itu letaknya di Jepang sana. Ya. Itu titik pusatnya, tapi nyambung ke mana itu? Segitiga Bermuda, nyambung kemana-mana, nggih Kang Togo, nggih. Dan itu yang mengajari adalah Nabiullah Khidir Ibnu Malkan. Perlu diketahui ya, wali di seluruh dunia ini semua punya perwakilan wali-wali syir ya. Nggih. Itu ada yang berupa dari bule, ya dah. Dari negro, ya dah. Dari kewalian Arab juga ada, Jawa juga ada. Ini nggak pernah dimuat di Quran atau di kitab-kitab atau di istilahnya di apa ya? Semua apa itu ya. Katalah, ya dah. Jadi masing-masing ras manusia itu mempunyai wali sir sendiri-sendiri gitu ya, Kang Togo, nggih. Yang bule, yang negro, yang Cina, yang Korea, yang Jawa itu ada wali sirnya, biambak gitu, nggih. Nah, ini mungkin Mas Meta ini ada pertanyaan tentang kewalian ini. Niki Derek Langlet mengenai wali itu apakah harus durai Rasulullah tadi? Duriannya Rasul. Keturunannya Rasulullah. Apakah harus itu ataukah orang biasa yang istilahnya orang biasa bisa nggak mencapai derajat wali? Gitu. Ini ya, kalau wali itu adalah orang yang mendapatkan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hak Allah. Hak Allah, prerogatif Allah. Jadi bukan harus melalui juriat-juriat itu ya. Ya. Itu terkadang tukang becak pun bisa jadi wali. Ya dah. Pengemis, gelandangan itu bisa. Jadi itu zuriatnya ke Rasulullah itu zuriatnya yang disebut habaib. Orang yang penuh kasih sayang. Ya, seperti itu. Jadi habaib itu kalau zuriat secara darah itu keturunan darah Rasulullah SAW. Tapi kalau zuriat secara akhlakul karimah, ya itu penuh kasih sayang, maka disebut habaib. Nah, kayak gitu. Beda lagi dengan zuriat keilmuan. Kalau zuriat keilmuan itu sanadnya memang kepada Muhammad, semuanya kan gitu. Kalau ada tarekat pun mesti muktabarah nyambung ke Rasulullah, kayak gitu. Itu Mas Meta. Terus ini nggih Kang Togo nggih, yang namanya wali itu mereka tidak butuh pengakuan. Betul. Dan mohon maaf, tidak mau dikultuskan. Nah, selama ini kan berkembang nggih Kang Togo, pengkultusan para wali. Ya, yang paling repot niki Kang, dituduh wali sudah dikultuskan. Itu gimana itu Kang Togo? Padahal para wali itu menebarkan tauhid. Kultuskanlah Tuhan, kultuskanlah Allah. Aku jangan jadi hijabmu. Ya. Kalau beliau para wali itu dikultuskan akhirnya menghijab manusia kepada Allah, nangis mulai wali niku boten purun. Kalau kita berbicara tentang kewalian, sebetulnya ini berkaitan dengan Rijalul Ghaib ya. Ya, Rijalul Ghaib. Rijalul Ghaib itu Allah telah menciptakan pada semuanya tentang roh-roh malaikat dan roh-roh para jin ya. Makanya di Rijalul Ghaib ini itu adalah kegaiban. Ketika manusia masih berwadak kasar ini belum bisa untuk mencapai tataran ke sana karena itu menggunakan badan halus yang berupa cahaya. Padahal untuk meningkat kewalian untuk menuju kewalian itu dibutuhkan dengan wadak yang halus tadi gitu loh. Iya, betul. Contohnya ketika diangkat seorang wali dididik di universitas yang namanya Redabui. Itu kan pulaunya pulau
gaib, Iya. kadang nampak kadang tidak. Nggih. Gimana cara mencapainya kalau menggunakan wadah kasar gitu? Nggak Yalah, mungkin. termasuk masjid juga kan universitasnya kan juga gaib Iya. kan, gitu loh Gus. Nanti sambung Gus. Ya, namanya Rijalul Ghaib itu adalah orang yang kuat unsur ruhnya. Dan ruh itu selalu tunduk dan sujud pada Allah. Lah, wujud dia ruh. Yang kuat adalah ruh. Ruh ini melebihi daripada badan latifnya yang dari mani, madi, wadi, manikam itu. Ya. Apalagi wujud wadak. Tanah, api, angin, air. Tanah barba, api nur kadim, angin abdu isamas, dan ma'ul hayat. Itu lebih tinggi lagi. Yang namanya Rijalul Ghaib itu betul-betul seorang manusia sudah menembus yang namanya lapis dirinya, yang namanya ruh itu tadi, yang menghidupkan semuanya, akhirnya menemukan yang namanya uriping urip. Lah nanti dia berbadan cahaya, berkesadaran rasa, dan kekuatan dat, dan itu raganya adalah raga sukma. Nah, Rijalul Ghaib masuk dalam kewadakan. Lah, kalau Rijalul Ghaib itu menyambung kepada daya gaibnya Allah, kewadakannya menyambung kepada Sang Maha Wujud, Maha Sifat, Maha Nur, Maha Dat. Kan kayak gitu. Lah itu namanya Rijalullah ngeten. Nggih. Makanya di sini selalu Gus Lubek mengatakan sambungkanlah dengan kalamullah kan gitu ya. Ya. Karena segala sesuatu kalau kita sudah niatkan untuk menyambung ke kalamullah, di dalam tidur itu akan mendapat banyak pelajaran. Iya. Al-Quran ini dibikin melalui mimpi gitu, Gus. Iya. Termasuk hadis qudsi dan sebagainya. Itu tercetak melalui mimpi kan gitu. Iya, ya, betul. Lanjut lagi, Gus. Lah mimpi ini ada dua. Mimpi seperti orang umum, tertidur wadaknya, tertidur kesadaran pikirannya, tertidur nafsunya. Lah nanti yang bangun adalah sukma, yang meliputi roh, sir, nur, datnya. Nah, itu bisa juga ketika dia berzikir, tertidur unsur kewadakannya. Dalam keadaan berzikir, unsur wadaknya, raga, nafsu, akalnya tertidur, yang berdiri tegak, apa dia disebut qiyam, mahalul qiyam, itu adalah ruh, sir, nur, datnya. Disitulah menemukan yang namanya kalamullah yang ada di dalam hati, inti hati, ya qalbun mukminin kalamullah. Jadi seorang wali itu benar-benar tunduk khusyuk sama Allah. Ngoten nggih? Yang togo nggih. Makanya kan tentang bagaimana cara penembusan roh dengan kesadaran itu ya bisa disebut kalau orang berlatih itu melalui alam-alam kerohanian yang sifatnya awalnya itu melalui mimpi ya, Gus ya. Iya. Jadi tidak dengan kesadaran raga. Tidak. Nah, ini yang namanya alam roh itu dilapis alam semesta itu kan namanya alam ruhiyah, alam arwah ya. Di atasnya nanti sir itu namanya alam wahidiyat, nur itu alam wahdat, dat itu namanya alam ahadiyat. Di atas itu sudah Sidratil Muntaha. Di situ Jibril itu pamit sama Baginda Rasul nggih, itu sudah urusan pribadi antara sang calon wali itu dengan Allah. Lah disitulah akhirnya kewalian itu adalah hakullah. Kewalian itu betul-betul haknya Allah. Tidak bisa kita tuduh, kita istilahnya kita aku-aku, atau mungkin kita berpersepsi. Tidak bisa. Itu adalah hal yang sangat-sangat sir, sangat-sangat rahasia. Bahkan seorang wali pun menangis ketika dia dikultuskan, dan orang yang mengkultuskan itu terhijab dengan Allah. Karena di surat Al-Imran 114 mereka adalah orang-orang yang soleh. Kayak gitu nggih, Kang Togo. Kalau untuk perjalanan itu jasad latif ini perlu sedikit diperdalam ya, Gus. Oh, nggih. Jadi maknanya kenapa Baginda Rasulullah itu bisa membuat sebuah hadis perjalanan di hadis qudsi ya? Ya. Kenapa dia bisa istilahnya menerima kalam-kalam yang maha kuasa? Karena waktu itu kesadaran rohnya bangkit
Iya. Jadi yang dinamakan yang butuh tidur itu kan raga. Iya. Yang butuh makan minum juga raga. Iya. Itu kan sadaran raga itu nggak bisa menembus ke sana, Gus. Kan? Ya, nggak Di bisa. dimensi alam rohani itu tadi. Ya, betul. Gus. Nah, makanya karena yang namanya alam kudus, alam kudsi itu berhubungan dengan rohani, berhubungan dengan nuriyat, cahaya, berhubungan dat, makanya seorang wali itu tidak bisa dinilai dari tingkah laku kewadagannya. Jadi jangan sampai kita tertipu sama orang-orang yang nampak aneh, nampak aneh-aneh, terus maaf nggih, agak hilang ingatan, belum tentu. Terus dikatakan bahwa kalau sudah di alam sana, di alam kudus, di atas dat tadi, itu mereka langsung berhubungan dengan Allah, tidak pakai Jibril lagi, nggih, Kang. Nah, kita kan manusia punya 4 malaikat yang pendamping, ya, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Nek wong Jawa jenenge sedulur papat, nggih. Nih, ngaten niku. Jadi Nabiullah Muhammad SAW itu bisa Isra Mi'raj itu karena memang unsur kewadakannya sudah tertidurkan, unsur nafsunya sudah tertidurkan, kesadaran akalnya pun tertidurkan. Betul, itu maksudnya yang saya bilang tadi, apa? Masalah tidur tadi loh. Iya, lah tidur itu kalau istilah torekotnya namanya takholi, nggih, pengosongan, kosong dari kewadakan. Nah, akhirnya takhali termasuk akan dimasuki oleh daya yang asli dari Allah, roh sirnur tadi. Yang terakhir adalah tajali. Makanya seorang wali tajali terus, nggih, Kang. Bertajali terus. Orang wali itu kalau bertajali itu makanan yang dimakan itu adalah makanannya berupa kerohanian. Minumannya juga minum kerohanian. Iya, para wali itu setiap saat bertaroki kepada Allah, tanazul taroki kepada Allah, naik turun, nggih, naik hanya kepada Allah, turun atas nama Allah. Lah itulah namanya tajaliyat yang sudah sempurna dan mereka akan tersambung terus. Jadi sudah nggak kober, nggih, Kang. Apa? Aneh-aneh, aneh-aneh, nambahi keributan. Lah ini Nusantara udah banyak ribut. Lah kok wong sing seneng ribut malah disebut wali niku pripun, Kang Tege? Nah, itu ada masanya, ya. Kalau kita hanya sekadar bermain logika, bermain akal, semuanya bebas berhak. Silahkan kalau kau pandai dengan kecerdasanmu kau mengaku sebagai ini dan itu, ya. Tapi bagi para pelaku sejati, melihat segala sesuatu seperti itu hanya tersenyum. Jadi mohon maaf, nggih, kadang dengan kecerdasannya manusia akan membahas wali ini itu, terus disebut wali. Enggak, itu baru kesadaran pikiran, nggih, Kang. Dengan logikanya yang luar biasa, ini belum tentu itu wali, itu masih kesadaran akal. Wali itu kesadarannya kesadaran rohani, harus pakai tirakat gaib yang luar biasa, gitu, Kang. Lah unsur gaib itu kan roh sirnur dat kita, ngoten nggih, Kang. Ini Mas Mita mungkin tambah koplak mboten niki. Insyaallah mboten nggih. Kalau badhe tangkap masalah pengkultusan Romo. Bahwa manusia itu kan tadi yang surat 114 itu wali itu kan orang yang mencintai sesama hewan, Allah SWT mencintai lah. Terus hubungan antar sesama, kita harus takdim dan mencintai guru atau kiai, ustadz kan, mencintai. Tapi kan kebanyakan sekarang terbelok karena kan ada doktrin bahwa gondelan sarungi kiai atau ustadz. Padahal kan ketika kata-katanya adalah gondelan jubai Rasulullah, mungkin kalau setuju karena Rasulullah memang yang mampu, tapi kan apakah ustadz, kiai sanggup untuk itu? Nah, itu kan yang menjadikan para salik atau santri-santrinya kan terkultuskan. Mengkultuskan kok, mengkultuskan sehingga kan seolah-olah kiai bilang gini harus diikuti, karena kalau nggak diikuti seolah-olah akan mendapatkan bala. Jika dilihat mungkin kiai masih kelihatan ketunya,
Jadi kan kayak terdoktrin seperti itu. Ya, kalau kita bicara ta'limul muta'alim, ya seorang murid, seorang salik itu memang harus menghormati mursyidnya, menghormati gurunya, menghormati kiainya. Tapi itu kan doktrin untuk murid. Tapi doktrin untuk seorang guru itu tidak boleh dirinya menghijab. Jadi harus membawa sang murid, sang salik mengkultuskan satu, Allahu Somad. Lah sekarang ini banyak Kang Togo. Ya dadi mursyid wis dikultusno, dadi kiai wis dikultusno. Seandainya para mursyid dan para kiai itu belajar pada para aulia, sesungguhnya kalau mereka menjadi hijab dari pandangan manusia-manusia atas tauhid kepada Allah, mereka itu akan menangis. Mereka akan hati-hati di situ. Mereka akan memberikan watu wejangan karena amar ma'ruf nahi munkar dengan penuh kasih sayang, dan mereka itu tidak mau menghijab para salik, para murid, para santri untuk mengkultuskan dirinya lepas dari pengkultusan Tuhan. Lah itu lepas dari tauhid. Ngoten to Kang Togo? Harusnya kan belajar. Gendeng tombol hati itu kan ada. Mendekatlah pada orang soleh. Jadi jadilah obat, jangan malah jadi racun. Nah, nggih. Nggih. Seorang mursyid, seorang kiai, seorang ulama itu kalau bicara tentang amar ma'ruf dan kesolohan tadi, ya harusnya menjadi pencerah dan penerang, bukan malah ngeracuni dengan pengkultusan makhluk. Lah ini kalau itu dalam dataran tertentu sih mungkin wajar nih, kalau berlebihan itu malah lepas dari tauhid. Jadi harus tahu ya maknanya adab sama maknanya pengkultusan ya. Ini kebolak-balik. Maunya sih mau menjaga adab kepada guru-guru, tapi malah menjadi pengkultusan kan. Nah, itu kebablasan. Berlebihan. Iya, harus mengukur tauhid rububiyah, semuanya harus tertata. Taklimul muta'alim, menghormati para guru itu sebagai satu sistem penataan, supaya ada koridor-koridor keilmuan itu supaya tertata. Tapi adab itu beda dengan pengkultusan. Jadi mohon maaf, walaupun saya sama Kang Togo ini mursyid Satariyah, nah kita juga ngerokok bareng, sampean yo kaosan, topinan, ngalor ngidul ya segini. Ya ini bukan karena mengaku-ngaku kita itu soleh, kami berusaha untuk seperti itu. Dan kita bahas kewalian ini bukan untuk dianggap wali nggih Kang Togo. Lah itu kan rahasia. Ya, itu urusannya Gusti Allah, itu hakullah bukan hak kita, rak ngoten nggih Kang Togo. Muhammad aja berkata, aku itu juga seperti kalian, aku juga mempunyai sifat basariyah. Cuman aku sudah bisa istilahnya menyadatkan basariyahku, jadi jalan keselamatanku. Dan kau sekalian adalah sahabatku. Dan kelak aku akan menjumpai banyak-banyak para kekasihku, kan ngono ya. Nggih, ana basarum mithlukum yuha ilayya. Ra ngoten niku. Wong Nabi Muhammad mengatakan beliau itu basar, padha, sedulur. Dan Nabi Muhammad aja tidak mau dilukis, karena nggak mau dikultuskan. Nah kita umatnya Nabi Muhammad kok malah melebihi makom beliau kalau kita sampai mengkultuskan kayak ini gitu. Perlu diluruskan ya. Kita ini benar-benar kita belajar untuk memperjuangkan ketauhidan kita. Semoga nanti semuanya bisa menerima merata gitu ya Mas. Jadi koridornya tauhid. Sampai kalau memang yakin seseorang itu wali, ya bersyahadatlah betapa agung, betapa mulia, betapa maha terpuji Allah, betapa maha suci Allah menciptakan golongan-golongan manusia untuk menjadi kekasihnya. Kultuskanlah Tuhan, beradablah sama orang itu. Ya, jangan sampai ketemu wali malah sampean nyembah-nyembah. Bukan berarti nyembah mengkultuskan. Kalau nyembah, mohon maaf saya cancel, itu berlebihan. Jangan terlalu mengkultuskan. Jadi kalau memang itu sampean curiga, oh itu wali atau bukan, cukuplah engkau beradab sebagai taklimul muta'alimu. Terus yang kedua, kultuskanlah Tuhanmu.
Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka tidak akan menghijabmu dari Tuhan kita. Lah ngoten nggih Kang Togo. Sekarang kan sudah menjamur banyak pembelokan. Contoh ya, ketika kita itu lupa dengan jati diri dari asal usul leluhur sampai kedua orang tua. Ketika kita menemukan seorang guru, terkadang kita melupakan asal usul kita kepada kedua orang tua. Kita bisa mengkultuskan guru-guru kita, tapi kepada orang tua malah sak geleme dhewe. Ya, sembarang, semuanya sendiri. Jadi di dunia ini ada yang namanya orang tua itu secara zahiriyah. Ya. Ada juga orang tua secara rohani. Ya. Tapi ini tidak bisa dipisahkan kan. Iya. Ya, secara kewadakan kita itu putra bapak ibu kita. Makanya di tempat kita selalu diajarkan hormati ibumu, hormati bapakmu. Kalau kamu ingat pusermu itu, tuh puser wudel, itu adalah sejarah ibumu yang pernah mengandungmu 9 bulan 10 hari di dalam sana. Dan dari situ ibumu menghidupimu di sana. Mereka ibu-ibu itu berkorban untuk dirimu. Terus bapakmu banteng tulang untuk mencukupi kebutuhanmu sampai sekarang ini. Jangan kultuskan yang lain kalau memang harus ada pengkultusan. Tapi beradablah kepada ibu bapakmu, baru beradab yang lainnya. Karena kebanyakan contoh kalau kita bertemu dengan para habaib ya, kita yang nyium tangan dibolak-balik. Nah, ketika pada kedua orang tua, kadang malah semaunya saja. Seperti itu loh. Ini harus perlu dilembang. Ya, beradablah dulu sama orang tuamu. Sekarang ini Kang Togo, banyak ziarah para wali songo terutama ya di ring pertama nggih. Itu adalah wali ring pertama. Sama orang tuanya nggak pernah ziarah. Lah itu gimana itu? Ziarahi dulu bapak ibumu, baru ziarah para wali, ziarah para leluhur, ziarah para manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah, kan kayak gitu. Terus secara rohani, abar roh itu kan Nur Muhammad. Ya, itu dipegang oleh baginda Rasul. Lah beradablah seperti adab Rasul, karena beliau itulah yang disebut uswatun hasanah, contoh yang baik. Mencontohlah sama beliau. Jangan berlebihan dalam hidup dan kehidupan ini. Cukup Rasulullah menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik buat kita. Ya. Rasulullah itu ya. Nyatanya dengan para sahabatnya nggak pernah tuh Rasulullah berkata, "Hai murid-muridku kan kak, hai para sahabatku kan." Iya. Dan mohon maaf nggih, Kang Togo, Nabi Muhammad memanggil sahabatnya pun dipanggil bapaknya. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, disebut bapaknya. Lah kalau Abu Bakar tidak disebut karena mungkin orang tuanya rahasia. Itu istilah Jawanya lembu peteng. Ngeten niku. Ini gimana ini Kang Togo, jadi masalah kewalian ini kita perlu mentauhidkan. Dan supaya nanti para pemirsa itu tidak bosan dalam penerangan, ya cukup sekedar singkat-singkat dulu saja. Besok kita sambungkan gitu ya. Karena untuk membahas ini tuh energinya kuat bos. Besok disambung lagi. Yang jelas gini, apa sih makna kajian kita hari ini? Kita karena terlalu banyak membahas para wali. Lah kemarin Nabi Khidir, kita lepas dari tauhid kan. Kita berharap ayo bareng-bareng kita bertauhid. Ya, kita kultuskan Tuhan kita. Hanya Allah yang layak untuk kita kultuskan. Tapi bicara tentang wali ini sangat banyak. Ada perjalanan seorang wali itu mencapai ke 39 makomat. Nanti dibahas satu persatu. Nanti kita sambung lagi. Banyak sekali pembahasan tentang kayak gini, ya. Kiranya seperti itu dulu ya Kang Togo ya. Matur nuwun sedulur-sedulur semuanya, saudara-saudaraku semuanya ini adalah bukan kami mengajari, semuanya ini adalah tukar pengalaman, tukar wawasan, dan semoga ini bermanfaat khususnya buat kami bersama dan sedulur-sedulur yang mengikuti channel kami. Channel saya
Gus Rafiq Hasring dan Sambung Rasa Gus Rafiq. Channel Kang Togo itu adalah Kang Togo TV dan Wejangan Eyang Togo. Kita gunakan itu untuk kita tukar pengalaman, tukar pemahaman, dan kita adalah bersaudara. Gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.